Halo, selamat malam, teman-teman yang sudah bergabung pada Bincang Bisnis Bersama pada malam hari ini. Tentunya dengan acara yang sama, yaitu Indonesia Pride Consulting mengadakan Bincang Bisnis Bersama, di mana pada malam hari ini, yaitu Selasa 26 Juli 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tentunya, Indonesia Pride Consulting dengan tema Digital Transformation Through Human Capital Transformation, seperti itu. Teman-teman, untuk bincang bisnis bersama pada malam hari ini, kita akan melakukan secara langsung dan spesial dengan ahlinya, yaitu dengan Bapak Imam Wijoyo, yaitu salah satu co-founder Indonesia Pride Consulting, seperti itu. Izinkan saya untuk mengundang Bapak Imam Wijoyo untuk bergabung dengan saya sudah undang beliau sembari menunggu teman-teman untuk mengikuti bincang bisnis bersama pada malam hari ini, yaitu dengan tema, sekali lagi saya ulangi, yaitu Digital Transformation Through Human Capital Transformation. Apa sih arti dari tema bincang bisnis bersama pada malam hari ini? Nah, izinkan saya jelaskan lebih detail, yaitu transformasi digital pada bisnis butuh SDM Anda atau sumber daya manusia Anda. Dalam memasuki era industri 4.0, transformasi digital menjadi semakin marak dilakukan. Namun pertanyaannya, pentingnya adalah bagaimana kesiapan SDM kita atau sumber daya manusia kita, seperti itu. Dan lalu bagaimana cara mengembangkan kualitas sumber daya manusia untuk turut mendukung transformasi digital di era bisnis Anda? Dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar bisnis kita semakin siap melakukan transformasi digital? Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin meluas. Dengan cara yaitu teman-teman bisa mengikuti bincang bisnis bersama pada malam hari ini dengan ahlinya, yaitu Bapak Imam Wijoyo pada Selasa 26 Juli 2022 pukul 19.30, seperti itu. Nah, teman-teman sembari menunggu Bapak Imam Wijoyo untuk bergabung pada malam hari ini, mungkin teman-teman yang masih baru bergabung dengan Indonesia Pride Consulting, ini acara apa sih? Nah, pada malam hari ini, teman-teman bergabung dengan kita, yaitu di acara Bincang Bisnis Bersama. Yaitu Bincang Bisnis Bersama adalah salah satu event dari Indonesia Pride Consulting, di mana kalau misalnya event dari Indonesia Pride Consulting itu ada cukup banyak ya teman-teman. Ada event, salah satunya Bincang Bisnis Bersama, ada workshop juga, ada webinar juga, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kita, dengan acara Indonesia Pride Consulting, teman-teman tidak usah khawatir untuk ketinggalan informasinya. Ada beberapa banyak pilihan untuk teman-teman, yaitu teman-teman bisa langsung follow Instagram Indonesia Pride Consulting, karena di situ kita akan selalu update selain tips-tips atau berbagai hal lainnya di Instagram kita, kita juga mengupdate event-event terbaru kita, seperti itu. Khusus teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, teman-teman mendapatkan sebuah bocoran, yaitu kita akan melaksanakan event terdekat, yaitu webinar, seperti itu. Masih dengan transformasi digital, teman-teman akan mendapatkan jurus jitu yang sangat ampuh untuk melakukan transformasi digital di setelah era pandemi, seperti itu. Untuk pembicaranya saya bocorkan sedikit, yaitu ada Pak Imam Wijoyo pada malam hari ini sudah bergabung. Iya, selamat malam Pak Imam. Halo, selamat malam Mbak Suci. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Apakah Selamat suara malam. saya terdengar? Yes, terdengar jelas dan merdu. Terdengar jelas dan merdu. Iya. Iya. Pak Imam juga. Rambutnya kayaknya lebih pendek. Rambutnya kayaknya lebih pendek ini ya. Iya Pak Imam, saya potong lebih fresh lagi, membawakan
IPC seperti itu atau Indonesia Pride Consulting. Oke, oke. Oke, oke. Pak Imam kabarnya sehat ya Pak Imam ya? Sehat ya Pak Imam ya? Puji syukur, puji syukur. Puji syukur, puji syukur. Sehat-sehat selalu. Ya. Ini ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang pada malam hari ini. Pada malam hari ini gimana? Mungkin teman-teman apa ya? Ini ada live apa ya? Ada live apa ya? Seperti itu. Apa ya? Mungkin saya sebutkan sekali lagi bahwa pada malam hari ini Indonesia Pride Consulting mengadakan dengan tema Digital Transformation through Capital Transformation. Yes, Dan yes. temanya nih, Yes, dan yes. temanya nih, kita pasti tidak jauh-jauh dari namanya sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sumber daya manusia ini menghadapi era transformasi digital. Seperti itu ya Pak Imam ya. Seperti itu ya Pak Imam ya. Yes, ketika kita melakukan digital transformation atau transformasi untuk masuk ke dunia digital, tentunya tidak hanya teknologinya yang perlu tetapi juga orang-orang yang menjalankan teknologi itu yang menjadi penting. Kalau orang-orangnya tidak bergerak, maka teknologi sebab tidak bisa berjalan karena nggak ada yang jalanin gitu kan. Iya betul Pak Imam. Karena pasti peran manusia itu sangat penting di era transformasi digital, di mana orang-orang pasti memikirkan bisnisnya nanti digeser oleh robot seperti itu. Manusianya tidak dibutuhkan lagi. Aku nggak sendiri di era pekerjaan seperti itu. Pasti banyak perspektif seperti itu. Mungkin ada penjelasan mengenai hal tersebut Pak Imam. Gimana? Ada kemungkinan apa? Pastinya ada kemungkinan kalau misalkan mendengar transformasi digital atau digitalisasi gitu ya Pak ya. Banyak orang yang pasti sumber daya manusia ini dibutuhkan lagi seperti itu. Bagaimana untuk menanggapi hal seperti itu? Iya. Ada penolakan gitu ya. Mbak Suci ya. Betul. Perubahan sekecil apapun pasti membuat orang resisten. Perubahan sekecil apapun. Apalagi sebuah perubahan yang radikal itu membuat orang cemas, membuat orang gelisah, dan itu normal. Karena setiap orang kepingin teratur dan semuanya serba pasti. Apalagi sesuatu itu sudah enak, nyaman, baik saja kelihatannya, maka tentu kita tidak punya alasan untuk berubah. Itu hal yang biasa. Maka dari itu memang ada beberapa mengapa orang akhirnya tidak mau berubah. Bisa jadi karena memang dia nyaman, sudah terbiasa dengan rutinitas yang ada. Kita perlu identifikasi mereka sebetulnya yang membuat mereka yang pertama biasanya karena mereka tidak ingin berubah, karena mereka tidak nyaman dengan cara-cara yang ada. Yang kedua bisa jadi mereka ada sesuatu yang kadang-kadang ada sesuatu yang membuat dia nyaman, ada proyek di sana yang membuat dia baik, ada yang digantungkan di sana. Sehingga ketika itu mau dirubah, tatanannya dirubah, nggak senang. Ini dari yang positif sampai yang negatif ya. Sesuatu yang tidak terlalu negatif, kita ngomong positif. Bangkunya itu dekat dengan teman, yang sangat rajin, dan sangat produktif, kemudian baik menabung dan tidak sombong. Nah, ketika kita ngobrol dengan mereka, tim itu selalu membantu kita, kan? Nah, itu biasanya membuat kita jadi nyaman di dalam kursi. Ketika ada perubahan kursi, itu nggak enak, itu nggak ada apa-apa. Itu membuat kita merasa aneh, merasa ada resisten di situ. Biasanya aku duduk dengan dia, bisa bantu dan sebagainya. Akhirnya kalau di sini ada Brunil Tolani, mindset mereka nggak merdeka, begitu ya Brunil ya. Nah, apa namanya?
apa namanya, ada yang sampai ke negatif, ada yang sampai ke negatif itu yang negatif mungkin posisi itu menguntungkan buat dia pribadi. Apakah itu menguntungkan dia, misalkan posisinya itu misalkan dari yang paling negatif korupsi, atau ada posisi tertentu yang menyenangkan sehingga orang itu bisa memberikan kita sesuatu gratifikasi gitu ya. Hai Broni, gratifikasi, gitu kan. Akhirnya posisi-posisi yang bisa mendapatkan gratifikasi dengan posisi-posisi yang tidak seenak itu. Akhirnya dia menggantung pikirannya terbelenggu, mindsetnya terbelenggu di dalam tataran itu. Akhirnya dia tidak berdeka. Ketika mereka harus bertransformasi, mereka jadi masalah begitu. Ada sesuatu ketakutan, misalnya gini lagi bagaimana, kepentinganku bagaimana, itu yang negatif. Ada juga yang karena apa namanya, kenyamanan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, karena ketidakpastian. Karena tidak pasti, kita melihat ketidakpastian itu menjadi khawatir. Gimana masa depanku? Ketika ada perubahan digitalisasi ini, apakah posisiku tetap seperti sekarang? Betul, jadi ribet bro. Bronil bilang jadi ribet, betul. Jadi dia berpikir, nanti posisiku bagaimana? Apakah posisiku diganti dengan robot? Apakah posisiku seperti ini akan seperti ini? Karirku bisa meningkat, dan sebagainya. Fokusnya akhirnya sesuatu yang di luar yang tidak pasti. Padahal memang tidak sih, meskipun tidak ada perubahan kan. Itu beberapa alasan yang perlu ketika melakukan perubahan, benar-benar kita menggali kepada mereka apa yang terjadi di mereka. Karena obatnya sendiri nih. Kalau orang yang ada kepentingan, tidak bisa kita selesaikan orang yang hanya sekedar cemas karena ketidakpastian. Kalau yang tidak cemas kepada ketidakpastian, cara-cara seperti tadi, orang-orang yang punya kepentingan, tersinggung, nanti tersinggung, cuman aku khawatir, hal-hal seperti ini perlu kebijaksanaan dari pemimpinan untuk benar-benar mengerti, melihat, dan itu semua normal, maka perubahan itu bisa menguak sesuatu, begitu Mbak Suci. Nanti kita akan ngomong tentang tahap-tahapannya. Asik ini. Iya, benar. Asik banget sih Pak. Untuk pembukaannya tadi kan menjelaskan bahwa kalau misalnya kita bekerja di dekat orang yang rajin, pastinya juga akan ikut rajin. Terus jika kita duduk di dekat orang yang kurang rajin atau melakukan kecurangan, pastinya akan terganggu dan itu akan mempengaruhi produktivitas kerja kita. Mungkin itu adalah salah satu mengenai sumber daya manusia dari sebuah perusahaan. Misalnya kita bertransformasi, karena itu pastinya akan melewati zona nyaman seperti itu ya Pak Imam. Iya. Betul sekali Mbak Suci. Lalu tadi misalnya Pak Imam menyebutkan bahwa ini pada dirinya, sumber daya manusia, bagaimana pelakunya, bagaimana perusahaannya, jika perusahaannya memiliki karyawan ingin melakukan transformasi digital atau sebuah pergerakan di dalam apa yang harus disiapkan untuk sumber daya manusianya atau karyawannya yang ada seperti itu. Oke, kita ngomong tahapannya dulu. Kita ngomong tahapan gitu. Tahapannya ketika kita melakukan perubahan, itu selalu ada siklusnya. Ada siklus tuh. Ketika kita mengerti tahapan kita sebagai pemimpin, maupun itu juga bisa melihat, tahapannya sampai di sini. Problemnya di mana? Memang gitu kan. Apa yang akan saya bahas ini tidak selalu terjadi. Seperti yang saya ngomongkan. Karena case-nya berbeda-beda. Yang saya sampaikan ini biasanya merupakan prinsip yang biasa. Ketika saya mau melakukan perubahan, saya pernah memimpin sebuah perubahan. Saya juga pernah mendampingi klien melakukan perubahan. Siklusnya mirip sekali.
Yes, betul, bro. Yes, betul. Vibrasi sekeliling bisa sangat mempengaruhi apalagi orangnya secara emosi dan fixed mindset. Exactly right. Asik, yes. Setuju, bro Neil. Nah, hal yang menarik. Asik ini kalau bisa ngobrol bareng Bro Neil IG Live bareng. Saya mencoba untuk mensummary menjadi 5A. 5A yang pertama adalah awareness, tahap awareness. Ketika seorang pemimpin atau board of director perlu membicarakan mengapa perubahan itu perlu dilakukan. Perubahan itu inisiatifnya perlu dari bawah, bukan dari bawah. Begitu kan? Memang bisa terjadi orang-orang di bawah itu mendorong yang atas untuk melakukan perubahan. Tetapi inisiatif perubahan akan lebih legitimate, akan menjadi lebih sustain ketika manajemen puncak, owner komisaris semuanya itu satu suara dan mereka mau melakukan perubahan. Oleh karena itu ketika mereka ngobrol tentang mengapa harus mereka mulai perlu melihat visi misi mereka apa yang harus berubah dan mengapa harus berubah. Mengapa? Karena ini merupakan awareness. Mengapa ini perlu disampaikan kepada tim. Tim perlu disampaikan mengapa harus berubah. Nah, ini perlu disampaikan. Karena kalau misalkan tidak disampaikan, banyak sekali orang melakukan resistensi. Karena mereka tidak tahu mengapa harus berubah. Mengapa? Bahasa Surabaya ini kan kenapa harus berubah? Perusahaan baik-baik saja. Begitu kan? Ngapain? Hari ini kita setelah masuk pandemi sudah mulai turun, kita sudah mulai berpikir, kita akan kembali seperti masa sebelum pandemi. Padahal setelah masa pandemi tidak akan kembali seperti masa yang lalu. Tetapi akan ada dunia yang baru lagi, perubahan yang baru lagi, mungkin kita tidak pikirkan sebelumnya. Karena yang sebelumnya misalkan kita mulai online, setelah selesai mungkin juga ada offline, bukan hanya kembali seperti offline yang akan berbeda lagi. Tidak akan berbeda. Tatanan pasar seperti kita visiting klien di Malang, Mbak Suci. Setelah pandemi apa yang terjadi? Mereka menjadi salah satu yang paling kuat. Mengapa? Karena apa? Karena banyak yang berguguran karena dia kuat, bukan karena dia yang lain, tapi karena yang lain sehingga dia kuat. Merubah persaingan mereka, merubah market, merubah tatanan apa yang harus mereka lakukan, berubah begitu kan. Oleh karena itu awareness, kesadaran ini perlu menjadi kesadaran kolektif. Iya. Sampai tataran BOD mulai dikomunikasikan. Kemudian yang kedua adalah acceptance. Setelah disampaikan tentu ada yang namanya ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak seperti tadi yang kita sampaikan, ada orang yang tidak suka, ada orang yang tidak merasa aman, ada orang yang tidak merasa aman dan lain sebagainya. Ini kita perlu secara bijaksana mendekati mereka, memetakan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuat mereka itu tidak suka di dalam perubahan, di dalam perlu dilakukan. Kita perlu interview mereka, telinga kita benar-benar terbuka, gitu kan. Saya pernah pun mengalami ketika saya terbuka, maka banyak orang akan menyampaikan. Ketika banyak menyampaikan, bisa jadi saya sangat tergoda segera meyakinkan mereka, menyampaikan bukan gitu, maksud perubahan ini, jangan seperti itu. Saya tahu godaannya besar sekali. Pimpinan di atas sudah ngomong duluan kan tentang perubahan. Dia sudah sadar duluan mengapa harus berubah. Hari ini
kita sudah sadar ketemu dengan orang yang belum menyadari, orang yang belum menyadari, kita akan tergoda, maka kita akan gini loh, bukan gitu. Oleh karena itu kita perlu mendengar, oleh karena itu kita perlu mendengarkan mereka, berempati apa yang terjadi dengan mereka. Ini nggak mudah. Nah, kemudian kita mulai telusuri satu persatu resistensi itu, kita mulai meyakinkan mereka sehingga yang namanya perubahan ini, yang namanya transformasi ini menjadi sebuah transformasi yang jadi terima atau accepted. Dan yang paling penting di dalam hal ini adalah leaders mesti walk the talk. Walk the talk, menjadi teladan untuk melakukan perubahan. Kalau misalkan kita ngomong digital transformation, kita mau bertransformasi di secara digital, kita mau menggunakan digitalisasi, maka kita pun juga harus belajar, minimal belajar lah, keko tapi kita perlu belajar, kita perlu melakukannya, kita perlu menunjukkan kepada mereka bahwa kita melakukannya. Kita tidak bisa mengatakan mereka tidak mau berubah, tapi kita tidak mau. Kita perlu mengusahakan untuk melakukan. Hari ini saya bertemu dengan Mbak Suci. Saya masih tetap sebagai orang yang gap. Tetapi saya hari ini dibandingkan 1 tahun yang lalu, hari ini saya lebih gak gitu ya. Saya mulai mencoba untuk belajar. Meskipun Mbak Suci tahu kan, saya masih bingung. Saya tanya apa sebetulnya begitu. Nah, tetapi dengan begitu, harapannya seorang pemimpin bahwa itu tahu bahwa beliau berusaha. Anda berusaha. Nah, gitu kan. Walk the talk. Selain walk the talk, kita perlu talk the walk. Dulu walk the talk saja ya. Hari ini kita perlu talk the walk. Apa yang sudah dilakukan, di dalam perusahaan, apa yang sudah baik, itu perlu kita sampaikan. Ini bukan ngomong tentang kesombongan. Iya, ini bukan ngomong tentang kesombongan, bahwa kita harus sombong. Kita sudah melakukan, gua sudah melakukan. Tetapi talk the walk ini apa yang sudah kita lakukan? Hasilnya seperti apa? Bagusnya seperti apa? Kita sampaikan kepada mereka. Sehingga itu meyakinkan mereka bahwa yang sudah dilakukan ini berhasil. Yang sudah dilakukan ini ada yang gagal jadi bareng-bareng. Ayo kita belajar bareng-bareng. Sehingga kita perlu sharing. Jadi selain walk the talk, kita perlu juga talk the walk. Thank you, Bro Neil. Thank you so much. Thank you so much, Bro Neil. Yang ketiga adalah selain kita aware, kedua adalah kita ngomong yang A, berikutnya adalah action. Setelah kita melakukan resistensi, overcoming resistensi itu, kita perlu action, kita perlu melakukan, kita perlu reinforce, menjalankan. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka, ada orang yang siap, ada orang yang sudah diyakin, ada orang yang sudah diyakin mereka tetap tidak siap untuk berubah. Ada orang yang sudah tidak yakin tapi mereka masih mau ikut begitu kan. Nah, sebagai seorang pemimpin memang perlu memetakan siapa ya kira-kira orang-orang yang pro terhadap siapa kira-kira yang tidak pro, yang kontra. Kita perlu meyakinkan mereka yang pro agar mereka bisa meyakinkan mereka yang lain. Sehingga kita tidak sendirian. Kita perlu create agent of change. Kita tidak bisa memimpin sebuah transformasi human capital sendiri orang. Tenaga kita nggak kuat. Kita perlu bersama-sama bisa menghemat tenaga karena perjalanan bisa pendek bisa panjang, tergantung daripada bagaimana budaya yang lama itu mengakar, begitu kan. Sebagai contoh Mbak Suci, kita ngomong tentang digitalisasi. Kalau yang lalu Pak Paulus tentang hal-hal yang simpel. Perubahan digital dengan teknologi, misalkan menggunakan absensi atau presensi menggunakan sidik jari. Simpel kan? Hari ini sudah biasa. Begitu kan? Tapi saya pernah mengalami hal ini beberapa tahun yang lalu. Ketika hanya ngomong tentang sidik jari. Itu resistensi ada. Ada melulu nanti gimana? Kalau misalkan gua terlambat sedikit kan nggak bisa.
misalkan ini. Anda harus datang ke kantor jam 8. Anda harus datang ke kantor jam 8. Toleransi keterlambatan ada jam 8. Lupa. Saya ini kan mesti ke parkir setelah itu masuk ke dalam ruangannya tidak langsung di pos. Jadi enak langsung masuk di dalam ruangan. Baru langsung masuk. Nah, saya kan butuh waktu untuk parkir motor. Kemudian dia sidik jari. Loh, iya memang betul. Atau saya boleh Pak, nanti saya masuk dulu, saya masuk parkir, saya sidik jari kemudian parkir, terserah. Tetapi jam 8 lebih 10. Anda sudah harus ini. Maka kalau tidak, itu sudah dianggap terlambat begitu. Tapi kalau misalkan ini dulu kalau saya parkir dulu ini tadi loh hal aturan gitu kan. Kasarannya kan begitu ya. Lakukanlah. Kamu mocok. Kalau Anda perlu jempol Anda copot gitu. Belum lagi ngomong lagi. Nanti mesinnya rusak. Saya sudah belum terekod. Bagaimana nanti kalau misalkan gaji saya potong waduh macam-macam rame. Saya ngomong tenang. Kita lakukan ini untuk disiplin diri, kemudian yang manual tetap kita jalankan. Ini harus kita jalankan. Kita harus mulai melakukan perubahan. Hanya melakukan itu. Di minggu, 2 minggu, 3 minggu pertama. Itu ada orang-orang yang tidak melakukan sidik jari loh, Pak Suci. Saya melakukan ini loh. Kenapa? Kan ini sudah perintah. Mulai saat ini harus dilakukan. Iya toh sudah. Nggak apa-apa kok. Sampai akhirnya suatu ketika kalau penghitungan absensi saya biasanya kalau melakukan perubahan yang lama tetap saya jalankan. Yang baru saya jalankan begitu kan. Agar selama 1-2 bulan. Ketika berjalan, kalau ada apa-apa baru yang lama masih ada backup. Gitu kan? Nah, mereka jadi bilang ya sudah santai aja kan nggak apa-apa ada backupnya. Sampai satu ketika kita mengatakan kalau Anda tidak melakukan absensi, maka Anda dihitung. Wah, mulai rame lu. Sudah 1 bulan. Mulai tanggal sekian. Absensi tidak. Anda dianggap absen. Ini action. Sudah. Bayangkan, ini hanya sidik jari. Bayangkan kalau ada pembuatan sistem accounting. Saya pernah masuk perusahaan masuk sistem. Kita ngomong sistem. Kebetulan itu kita ngobrol tentang sistem. Hanya tanya saja. Mereka bekerja seperti apa? Itu sudah membuat mereka panas. Gitu kan? Luar biasa. Nah itu ayat ketiga. Tetapi ada saatnya harus sudah melakukan action itu kan. Action itu perlu. Pertama awareness, kedua adalah kita melakukan action. Dan jangan khawatir selalu ada saja orang yang yakin, tidak berani, takut. Dan yang kita perlu sampaikan juga kepada mereka adalah kita perlu sampaikan apa yang tidak akan berubah atau tetap sama. Banyak orang yang takut, perubahan itu sama, dirubah semua tidak, begitu kan? Karena ada perubahan, ada hal yang sudah baik, begitu. Oleh karena itu di dalam action, di dalam inventory budaya yang baik. Kita lakukan, tidak kita potong atau kita hapus begitu saja. Yang keempat adalah alignment, gitu kan? Alignment atau penyelarasan. Penyelarasan ini kita sudah ngomong tentang reinforcement, reward, begitu kan? Yang sudah kita lakukan, maka kita reward, kalau maka kita perlu tindak mereka, kita perlu align, selaraskan dari cara yang paling halus sampai cara yang paling tegas. Nah, penyelarasan ini menjadi penting agar kalau panahnya tadi itu bisa berbagai macam. Hari ini panahnya mulai mengarah ke atas, tetapi ada yang agak miring-miring sedikit. Ini perlu kita align, kan? Kita terus perlu align. Yang kelima adalah advancing.
advance. Nah, bisa jadi ketika sudah kita terus mulai menyelaraskan, mereka sudah mulai mengikuti perubahan. Seperti tadi saya ngomong, digital, kita perlu mulai sini, kita perlu mulai sini, mereka mulai ikut nih. Kalau tidak, maka tidak terjadi. Kalau Anda tidak mengikuti itu, maka Anda dianggap absen. Akhirnya semua berbondong-bondong. Gitu pun ketika ada penghitungan jam kerja, biasanya kan itu mulai gajian. Pada saat gajian kan ada, itu bisa mulai ini. Wah, cemas lagi. Lu kok bisa? Kemarin saya tapi kok dihitung terlambat. Jamnya sekian. Ada perdebatan di situ. Tapi reinforcement tetap perlu dilakukan. Ya kan, advancing itu adalah bagian reinforcement tetap sampai yang terakhir. Advancing itu termasuk tetap kita melakukan monitoring, kita perlu memberikan recognition, kita perlu menghargai mereka dan lain sebagainya. Sehingga di dalam tahap advancing ini perubahan menjadi semakin sustain gitu ya. Itu 5A tadi kita. Tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah acceptance, penerimaan, yang ketiga adalah penerimaan, yang ketiga adalah action, yang keempat adalah alignment, yang kelima adalah advance, yang kelima adalah advance. Nanti bagaimana kita membuat people, bagaimana kita membuat orang berubah. Nah, itu nanti ada langkah-langkah. Begitu kira-kira. Iya. Pak Imam ternyata Pak Imam satu pemikiran ketika Pak Imam tadi menjelaskan 5A itu. Yang membuat orang-orang resistensi, apa yang membuat orang-orang menolak perubahan. Nah, hari ini kemudian kita ngobrol tentang tahapan tentang transformasi. Ini sepertinya Mbak Suci kembali. Welcome back, Mbak Suci. Iya. Yes. Kesalahan jaringan barusan, Pak. Yes. Tadi sampai di sepikiran. Saya sepemikiran dengan Pak Imam sepemikiran dengan saya atau sebaliknya. Ketika Pak Imam menjelaskan tahapan atau siklus 5, tepatnya di bagian itu saya mendengarkan dan memahami bahwa ada pemetaan pro dan kontra seperti itu. Saya berpikir kalau pada tahap action itu karyawannya pro pasti akan ke tahapan yang berikutnya yaitu alignment dan advancing seperti itu. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan yang kontra? Yang saya pikirkan ada karyawan yang kontra atau sumber daya manusianya
sumber daya manusianya itu yang kuat, kembali lagi di awal, harus kembali lagi awareness seperti itu. Kita harus menjelaskan lagi apakah itu tidak waktu yang lebih atau untuk perusahaan untuk melakukan transformasi digital seperti itu. Betul Mbak Suci, di dalam melakukan sebuah perubahan selalu ada yang kontra. Ketika kita berjalan pun pasti tetap ada yang kontra. Ini perlu dilegowi, karena memang pasti akan ada yang masih tetap bahwa dia tidak mau berubah. Oleh karena itu tadi kita sampaikan bahwa reinforcement, alignment menjadi penting. Di dalam alignment itu kita menjaga bahwa menjaga dan memastikan orang-orang yang mengikuti perubahan itu semakin banyak, dan orang-orang yang kontra itu semakin sedikit. Memang bisa jadi perubahan itu akhirnya menimbulkan korban. Meskipun saya sebagai pemimpin juga menyarankan untuk benar-benar untuk bijaksana, tidak mudah bijaksana. Ya sudah ini korban. Habis gitu kan. Tetapi kita merangkul mereka dulu. Karena begitu kan. Karyawan tim merupakan mitra kita untuk begitu kan. Tetapi di dalam perjalanan selalu akan yang kontra. Ketika kita sudah menyampaikan, kita mulai orang-orang, nanti kita perlu petakan orang yang mana yang mana dulu, kita perlu yakinkan, kemudian tim seperti apa yang perlu kita yakinkan, pemetaannya sudah mulai kondusif, maka action kita perlu jalankan, dan ketegasan itu bisa kita jalankan. Begitu. Semakin kita sudah mendapatkan daripada mereka, semakin banyak yang trust, reinforcement itu bisa kita lakukan dengan tegas. Memang reinforcement tidak bisa langsung di awal langsung melakukan ketegasan tertentu, menimbulkan gejolak karena trust itu belum ada. Nanti menjadi pemikiran yang berbeda oleh mereka itu. Tetapi yang kontra itu selalu ada. Baik, terima kasih Pak Imam sudah menjelaskan kembali dan menjawab pertanyaan dari saya. Tadi Pak Imam mau melanjutkan dari tahapan atau siklus 5A itu tadi ada selanjutnya saya ketinggalan untuk terus kemudian how to make people move. Bagaimana membuat orang bergerak. Tadi kan siklus bahwa ada tahapan orang itu perlu disadarkan, mereka akhirnya mulai menerima, kemudian acceptance, kemudian tahapan-tahapan action itu alignment, hingga akhirnya melakukan advancing untuk make sure sustainability daripada transformasi ini. Nah, begitu. Terus bagaimana langkah-langkah kita membuat orang mau mengikuti, bagaimana mau menggerakkan mereka. Ini kita bisa singkat menjadi ABCD. Nah, yang pertama adalah activating. Aktivasi itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita mulai menyampaikan mengapa kita perlu mulai memapping kira-kira yang mana yang akan kontra, yang mana yang dan siapa saja yang perlu jadikan agent of change, dan siapa saja di dalam divisi lingkaran terdalam kita yang sependapat dengan kita. Siapa yang tidak sependapat, dan kemudian apa yang perlu dilakukan pada mereka yang berpendapat, dan fokuskan energi Anda kepada orang yang sependapat. Kalau memang sudah pas, kita fokuskan kepada orang-orang yang mendukung perubahan ini. Karena kalau kita terus pada orang yang berfokus kepada orang yang tidak, kepada orang yang nyinyir, kepada orang yang negatif, kepada orang yang energi kita nggak sampai sampai perubahan. Maka kita perlu
Maka kita menyampaikan, menular kepositifan itu, menularkan visi perubahan, menularkan transformasi ini kepada orang-orang yang pro. Harapannya adalah kita menciptakan, memultiplikasi semangat kita kepada tim kita, dan tim kita kemudian menyebarkan kepada timnya yang lain. Sehingga geraknya itu menjadi akumulatif. Geraknya bukan sendirian. Setelah saya menyampaikan kepada orang dalam saya meyakinkan ya, misalkan 5 orang itu menyampaikan kepada lingkaran terdalam mereka. Kemudian mereka menyampaikan lebih luas lagi. Kita terus konsisten melakukan itu. Sehingga satu persatu pengaruh informal maupun formal itu tetap terus bisa dilakukan gitu kan. Nah, ini menjadi penting. Ini menjadi activating seperti itu. Yang kedua adalah building trust. Nah, setelah kita terus melakukan perubahan, kita perlu mawas diri. Jangan kita menang sebelum menang. Ada banyak kan orang sudah merasa menang larinya, ternyata terlena, ada orang yang nyalena, ada orang yang nyalena. Akhirnya kita sama di dalam perubahan. Kita sudah melihat efek multiplikasinya sudah bagus. Sudah banyak yang mendukung. Perubahan mulai dilaksanakan, masuk ke dalam tahap actionnya mulai kelihatan. Baru mulai kelihatan kita sudah mulai sangat terlena. Berhasil ini. Kita kelewat. Kita tidak melakukan monitoring, kita berpuas diri. Dan ketika kita mulai berpuas diri, kita mulai nggak konsisten. Ketika kita sudah mulai nggak konsisten, orang mulai mempertanyakan begitu kan. Bapak ini katanya pas orang yang lihat mungkin belum melakukan perubahan misalkan, belum setuju. Lah konsistensi ini yang kita perlu terus mawas diri di dalam melakukan perubahan. Karena begitu kita terpeleset, trust ini menjadi semakin rapuh ya. Apalagi kalau perusahaannya besar, tidak semuanya itu kenal secara pribadi dengan pimpinannya. Kalau misalkan yang kecil itu orang masih kecil, itu orang masih bisa kadang mereka juga gitu kan meragu. Bayangkan kalau misalkan perusahaannya kira-kira ratusan dari mungkin secara pribadi nggak kenal. Oleh karena itu konsistensi jangan sampai menjadi mudah terlena. Trust itu perlu terus dengan apa? Dengan konsisten. Semangat perubahan itu apa? Kita tunjukkan kepada mereka. Maka dari itu kita perlu berubah mulai dari hati. Perubahan itu selalu mulai dari hati. Karena jangan sampai saya mau melakukan perubahan digitalisasi, setelah perubahan itu jalan, kemudian saya nggak mau belajar digitalisasi lagi misalkan. Hal-hal yang berbau digital, teknologi sudah jalan kok. Padahal teknologi semakin lama semakin maju. Nah, akhirnya orang melihat lu kok nggak konsisten, nggak belajar lagi nih, gitu kan. Dan kita perlu tahu bahwa setiap pimpinan under mikroskop, seperti di bawah mikroskop kan, orang memperhatikan gerak-gerik itu biasa. Salah sedikit aja orang jadi ragu, gitu kan. Nah, hari ini bisa viral. Perusahaan bisa viral. Wah, tadi aku lihat. Pimpinan ini ya. Begitulah. Oleh karena itu penting building. Yang ketiga adalah challenge esprit de corps. Mudah-mudahan esprit de corps. Challenge and support. Kita perlu menantang mereka punya semangat kebersamaan. Semangat untuk menyatu bersama di dalam perubahan. Oleh karena itu building trust ini penting. Menyatu bersama-sama. Itu perlu dilengketkan oleh trust yang diyakinkan melalui komunikasi dan tindakan. Kan begitu. Komunikasi, komitmen, konsistensi itu akhirnya mereka melengket menjadi kesatuan. Challenge mereka untuk melakukan kebersamaan. Nah, perubahan itu perlu bersama-sama. Hari ini kita ngomong Indonesia maju, kita perlu bersama-sama.
Indonesia yang besar ini tidak mudah kan untuk bersama gitu kan. Ada yang mau karena perbedaan itu di semakin tajamkan, sendiri, ada yang mau menyatukan, ada yang mau ragu-ragu, ada yang mau percaya tapi ada yang mau percaya tapi ada yang bingung, ada yang A B C D aku milih A B C D aku milih E, akhirnya milih orang lain lagi, dan akhirnya menjadi semakin terpecah. Oleh karena itu esprit de challenge ini penting, dan support ini penting, dan support mereka. Dan yang keempat yang D adalah membagi target into partial milestone. Membagi target. Tadi kan tadi ngomong action. Ketika kita melakukan action, kita perlu punya measurement. Kita perlu membagi. Ketika kita mau melakukan perubahan, jadi perubahan itu 1 tahun, 2 tahun kan. Ya kalau perubahan melakukan sidik jari itu mungkin sebentar. Itu mungkin sebentar. Tapi perubahan menggunakan teknologi. Hari ini kita akan teknologi besar. Kita akan menggunakan teknologi. Kita akan mulai masuk ke online teknologi ini pasti akan bertahap langkah-langkahnya dan bisa butuh misalkan waktunya yang di set itu adalah waktu 1 tahun. 1 tahun melakukan perubahan. 1 tahun melakukan 1 tahun itu apa saja? 1 tahun itu apa saja? Kita tulis, begitu kan? Kita tulis. Sukses faktornya apa? Apa yang menyebabkan perubahan ini dinyatakan berhasil, begitu kan? Apa saja indikatornya? Nah, seperti kita main game, kalau kita ada level 100, kita perlu kan? Level 5 kita perlu mengupgrade ini. Level 20 kita akan mendapatkan ini. Level 50 kita akan begini, kan begitu ya. Perlu level 5 kita perlu upgrade tim kita. Level 10 kita perlu memasukkan orang-orang yang baru, kita perlu memasukkan teknologi apa? Kita perlu memonitor milestone itu menjadi langkah-langkah kecil. Saya sering gini Mbak Suci, bagaimana kalau saya berikan Mbak Suci gajah, dan kemudian saya minta Mbak Suci makan. Apa yang perlu dilakukan? Agar Mbak Suci bisa menghabiskan gajah itu. Dibagi dulu, Pak. Dibagi bagaimana? Kan kalau misalnya saya gajah utuh nih Pak ya. Saya harusnya ini besarnya seberapa. Terus nggak mungkin semuanya saya akan masak. Ya itulah. Gimana saya menghabiskannya seperti itu. Pasti saya memikirkan. Saya cukupnya segini. Misalkan dari kakinya dulu, terus yang kanan dan yang kiri, terus nanti kan lama-lama pasti akan sama gitu pembagiannya. Saya habiskan tidak dalam sekali waktu, karena kalau sekali waktu pasti kelebihan misalnya di mudah-mudahan besok itu sih Pak. Betul sekali. Ketika kita dikasih gajah, kita bisa makan semuanya. Ini ilustrasi yang selalu saya bawa kemana-mana. Bagaimana gajah? Ya sudah makan. Kita mau mulai dari mana? Kaki kiri belakang. Dengkulnya sampai ke bawah, menjadi kecil, potong-potong menjadi kecil-kecil. Kita potong-potong menjadi one bite size, gitu kan? Satu ploan ingin makan. Tidak bisa kita lihat gajah 2 kali. Bayangan kupingnya aja kenyang sekali, gitu kan? Oleh karena itu sama. Ketika kita mau melakukan perubahan itu partial milestone yang perlu kita capai, sehingga kita menjadi tahu. Kita sudah menghabiskan satu kaki gajah yang sebelah kiri belakang loh. Kita sudah menghabiskan buntutnya. Kita sudah menghabiskan telinganya. Ini satu persatu. Itu menjadi sebuah begitu. Jadi begitu. Mbak Suci.
adalah activating, yang B adalah building trust, yang C adalah challenge, C adalah challenge the esprit de corps, D adalah divide target into partial milestone. Yang kelima yang terakhir, yang kelima enggak E, kayaknya enggak E, tapi kembali C, yaitu celebrate each success, gitu kan. Sama lah begitu sudah menghabiskan telinganya, kita celebrate small wins lah, gitu kan. Sama seperti orang naik gunung, kita sudah sampai di tengah, kita perlu istirahat sejenak, kemudian kita naik lagi, istirahat sejenak, foto-foto, kemudian naik lagi. Maka kita perlu celebrate small wins. Kita perlu creating, kita perlu cari story sukses itu. Kemudian story sukses ini kita sampaikan kepada tim, sampaikan kepada orang lain, kita beritakan sehingga tim kita yang agent of change tadi bisa melanjutkan berita-berita baik itu. Story itu menjadi penting. Makanya story itu kan memiliki impact yang kuat. Karena itu ketika story itu disampaikan, hal-hal yang baik itu disampaikan kepada banyak orang. Story itu bisa ketika Mbak Suci melakukan sebuah perubahan, ada kegagalan kemudian sampai berhasil ini, pergumulannya akhirnya dapat buahnya. Orang jadi itu ya, gitu kan? Apalagi story event penting yang menjadi milestone perusahaan level berikutnya. Ini perlu didokumentasi. Hal-hal baik ini perlu didokumentasi. Diceritakan berulang-ulang kepada tim kita. Begitu. A, aktivasi, building trust, building challenge, and support, target to partial milestone, kecil lagi ya, celebrate success. Nah ini ada Pak Paulus nih, join. Kita nanti bisa ajak Pak Paulus, bagaimana melakukan perusahaan di perusahaannya bersama partnernya, ketika melakukan digitalisasi apa sih dinamikanya. Nanti kita bisa ajak itu Mbak Suci. Dengan Pak Deddy Sidarta ya Pak. Hampir sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Deddy Sidarta menjelaskan sistem bisnis lebih tepatnya. Itu tadi ketika menjelaskan how to pada bagian building trust itu hampir sama caranya sebuah sistemasi digital. Karena kalau misalnya kepada karyawan maupun karyawan kepada atasan luar konsumen karyawan kepada konsumen juga itu tidak bisa melakukan sistemasinya bisnis di dalamnya sulit mengadakan aturan perubahan terutama di transformasi digital dan ternyata hampir sama ketika people move teman-teman yang sudah mengikuti bincang bisnis bersama sebelumnya dengan Pak Deddy Sidarta itu mendapatkan poin lebih di sini seperti lanjutan ketika kita sudah membangun kepercayaan atau building trust. Ternyata di sebelumnya kita harus ada aktivasi dan itu apa ya menjadi sebuah kelebihan karena kita harus melakukan pemilihan SDM kita juga dari aktivasi itu kita harus mengetahui akumulatifnya seperti apa dan hal itu sudah terjadi ketika gerakan ABCD lagi itu dan terakhir adalah celebrate pasti tentunya kita akan banyak sekali transformasi sumber daya manusia seperti itu. Saya ada satu pertanyaan. Ketika Pak menjelaskan how to itu ada divide, membagi target dan akhirnya kita mencapai tujuan yang
kita rumuskan di awal seperti itu. Ketika kita membagi target dan ketika kita sudah melakukan transformasi digital di perusahaan kita atau di bisnis kita itu ketika di tengah jalan apakah ketika melakukan divide ini ada kemungkinan ternyata saya ada tujuan lain membuka tujuan lain di tengah-tengah digital, apakah itu oke atau jangan dilakukan atau bagaimana sebenarnya Pak? Iya, iya, iya. Nah, tujuan lain itu apakah selaras dengan visi perubahan? Nah, ini menjadi penting. Begitu kalau kan? Itu masih bisa diomong maka kita bisa masukkan itu ke dalam gerakan transformasi itu. Misalkan ketika kita mulai masuk ke dalam digital transformation, kita mulai masuk ke digitalisasi. Digitalisasi ini misalkan kita masuk departemen resource dan accounting finance dulu. Ternyata di dalam perubahan ada tuntutan dari keadaan atau yang mendorong kita untuk melakukan di departemen marketing misalkan. Maka kita melihat apakah memang sekarang waktunya sudah tiba. Kita evaluasi. Kita coba cek apakah ini bisa dimasukkan ke gerakan ini sekaligus atau nanti next gitu kan. Ternyata misalkan perubahannya penggunaan teknologi itu masih berkaitan dengan finance dan accounting. Jadi tinggal ada pelebaran sedikit sehingga keberhasilannya nanti key success factor-nya berubah, yaitu departemen marketing diikutkan. Maka jika perubahan seperti ini masih sangat mungkin untuk dimasukkan di dalam tengah-tengah perjalanan. Begitu. Karena itu kan juga akan membantu sekaligus jalan. Tapi jika perubahan itu ternyata berbalik arah atau berbeda arah, kita perlu pertimbangkan apakah memang bisa kita masukkan atau tidak atau nanti begitu kan. Tetapi biasanya kalau kita melihat perubahan memang itu menjadi penting di langkah awal. Di awareness itu perlu benar-benar kita alasan mengapa kita berubah dan mau kemana berubah. Itu visi perubahan tuh menjadi penting. Gitu kan nggak mungkin kita mau hari ini kita mau berubah setelah 3 bulan kita nggak boleh berubah ternyata kan nggak bisa begitu juga. Ini kan sudah terlalu jauh begitu. Iya betul. Bisa jadi itu semakin kompleks, bisa jadi evaluasi ketika kita melakukan transformasi digital seperti itu ya Pak. Karena banyak sekali orang ketika menghadapi ini tuh ada hal baru yang saya harus melanjutkan atau hold aja deh kita lakukan atau mencapai tujuan yang sudah ada. Kalau misalnya kita sentil sedikit mengenai penemuan yang baru itu atau tujuan yang terbuka baru itu kompleks di dalamnya seperti itu bisa menjadi hal seperti itu karena kalau misalnya kita tidak mencoba pun kita tidak tahu hasilnya bagaimana dan semua ketika kita bisa jadi keputusan tetap ada di tangan kita apakah kita akan melebarkan bidang kita seperti itu atau bagaimana itu nanti bisa diarahkan di evaluasi ketika sudah menjalankan peran ini sudah sangat berhasil berarti kita bisa mengambil tadi kita temukan di tengah-tengah perjalanan seperti itu ya Pak Imam ya. Yes Mbak Suci. Ini kalau Pak Paulus masih ada bisa nih diundang mungkin bisa sharing pengalaman beliau nih. Sepertinya Pak Paulus sudah tidak ada di screen saya. Oke. Iya. Oke. Baik. Ya. Pak Imam itu tadi penjelasan menarik saya sebagai menghadapi
kata-kata Pak Imam itu sangat-sangat mencerminkan saya dulu ketika saya bukan hanya di perusahaan, ketika saya sekolah pun, ketika saya duduk dengan anak rajin yang tidak mencontek, tidak benar-benar memperhatikan pelajaran, otomatis saya juga akan ikut. Ternyata kalau misalnya kita memperhatikan dengan cara seksama seperti yang dia lakukan, itu akan terbawa seperti itu. Oh ternyata dengan terus belajar dengan giat, saya juga bisa mendapatkan hasil yang hampir sama dengan si anak pintar ini, si anak pintar ini, itu juga bisa diterapkan di perusahaan tentunya ketika berhadapan atau bersebelahan dengan orang yang cukup rajin, energinya positif, banyak sekali seperti itu juga akan dan teman-teman tadi kita membahas seputar sumber daya manusia untuk menghadapi transformasi digital. Tadi ada 5 siklus tahapan dari Pak Imam Wijoyo yang dijelaskan, bisa disingkat menjadi 5A, yaitu awareness, di mana awareness ini adalah penjelasan mengapa harus kita harus menjelaskan terlebih dahulu kepada karyawan kita dalam sebuah perusahaan, kenapa sih kita melakukan transformasi digital atau perubahan. Dan yang kedua adalah acceptance, di mana mengapa tidak menerima bagaimana karyawan itu tidak menerima, bagaimana kita harus mendengarkan apa yang dirasakan oleh objek yang dilakukan perubahan seperti itu. Ketika sudah ada yang ketiga yaitu action, ada pemetaan antara pro dan yang kontra. Ketika kita menghadapi yang kontra tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam, kita tidak perlu khawatir, selalu ada yang kontra. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ada yang kontra, akan semakin mengecil, bukan berarti kita gagal dalam sebuah perubahan. Tetapi pastinya perubahan itu ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah hal yang biasa. Dan ketika sudah melakukan action, kita juga ada yang keempat adalah yaitu penyelarasan. Ketika sudah 3A yang tadi kita perlu adanya penyelarasan terhadap transformasi digital transformasi tersebut. Dan yang terakhir ada yaitu adalah perubahan semakin substan dan tidak berhenti sampai siklus atau tahapan 5A. Kita juga ada pembahasan seputar how to be people move. Pak Imam tadi menyebutnya menjadi ABCD, dan ternyata ada C terakhir, di mana ABCD ini how to be yang pertama ada aktivasi, kita harus melakukan pemilihan SDM, terus juga selanjutnya ada building trust, jangan merasa menang sebelum menang. Terus juga ada challenge and support, terus yang D, selanjutnya ada divide, tambahan lagi yang C, yaitu adalah celebrate. Cukup menarik Pak Imam, sangat pembahasan pada malam hari ini. Semoga teman-teman yang memiliki usaha, menjalankan perusahaan yang dipimpinnya saat ini itu bisa membuka wawasan mengenai sumber daya manusia untuk menghadapi transformasi digital karyawannya. Seperti itu ya Pak Imam ya. Yes. Ya. Mungkin teman-teman ada yang saya pengen banget nih dibahas lebih detail mengenai transformasi digital, perusahaan yang di era pandemi, bagaimana sih dari SDM, dari teknologinya, dari segi digitalisasinya. Jangan khawatir karena Indonesia Broadcast akan mengadakan webinar
spesial untuk teman-teman kita akan mengundang satu narasumber khusus dan ini belum dibocorkan di media sosial Indonesia Pride Consulting seperti itu. Tapi teman-teman informasi khusus yang hadir pada malam hari ini bahwa Indonesia Pride Consulting ada webinar spesial. Nah, untuk tanggalnya teman-teman bisa di media sosial kita, ikutin jangan lupa Instagram Indonesia Pride Consulting, bisa dari TikTok, bisa dari menginformasikannya, bisa dari LinkedIn, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk Indonesia Pride Consulting seperti bincang bisnis bersama pada malam hari ini adalah salah satu event yang selalu kita adakan pada hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk pembicaranya pastinya sangat spesial di Indonesia ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Bagi teman-teman yang aku telat joinnya nih bagaimana? Tidak usah khawatir. Rekaman ini akan kami juga share di Instagram kita juga ada di YouTube, kita juga ada di Spotify. Teman-teman mengaksesnya secara bebas tentunya ada event yang benar-benar spesial. Jadi teman-teman tidak bisa menemukan rekaman. Tadi aku ketinggalan nih bagaimana? Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa akun media sosial kita di Indonesia Pride Consulting seperti itu. Pak Imam waktu sudah menunjukkan 20.30 lebih. Mungkin kalau misalnya kita membahas ini lebih. Berikutnya sepertinya ada kesalahan jaringan. Saya sudah kembali lagi. Yes, sampai jumpa. Ya, terima kasih Pak Imam. Thank you. Selamat malam. Selamat malam. Sehat selalu juga, Mbak Suci.